Greetings everyone! Welcome to Montessori Soundbox by Montessori House Asia. Montessori Soundbox is a platform interdimension to learn, share, and inspire many people who passionately thinking, caring, and educating for young minds. It is the ultimate real Montessori news to be heard. The first and the only one Montessori podcast channel from Indonesia. Montessori made simple, Montessori for everyone. With me, Miss Rosa, founder and academic directress of Montessori House Asia. Halo semua, selamat datang di Montessori Soundbox, podcast by Montessori House Asia. Dengan saya Miss Rosa dan saya Miss Yosi. Dan kami berdua di episode kedua ini akan berbicara mengenai The Prepared Environment. Bahasa Indonesianya adalah lingkungan yang dipersiapkan ya. The Prepared Environment ini konon sangat favorit Miss Yosi. Oh ya? Untuk diperbincangkan. Oh, oke. Di workshop Montessori. Bagaimana caranya untuk menuju the prepared environment itu sendiri. Dan memang ini juga menjadi salah satu rahasia ya Miss Yosi, keberhasilan Anda untuk menerapkan Montessori baik itu di rumah maupun juga di dalam kelas. Nah, menurut saya prepared environment itu susah-susah gampang. Kalau kita belajar Montessori, biasanya kan filosofinya dulu ya Miss Yosi. Wah, ngertiin filosofi. Lalu ada key component dari the prepared environment. Kita hafalin itu. Miss Yosi hafal nggak? Enggak. Belum tentu kita bisa hafal semuanya. Betul. Karena itu teoretik banget ya. Tetapi kalau kita mau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sebetulnya ini adalah langkah awal pertama. Pas kita punya aha moment, iya aku mau menjalankan metode Montessori ini di rumah ataupun di sekolah. Betul nggak Miss Yosi begitu? Betul ya. Nah, kalau menurut Miss Yosi sendiri, apa sih itu lingkungan yang dipersiapkan? Lingkungan yang dipersiapkan kalau bicara soal kelas Montessori tentunya adalah bahwa apa yang terdapat di dalam kelas itu semuanya betul-betul untuk anak. Betul-betul untuk anak sehingga dari pemilihan furniture, dari material sendiri, semuanya dalam ukuran yang memang bisa dijangkau oleh anak-anak, bisa diakses oleh anak-anak. Nah, Miss Yosi, ya, itu kan teorinya dan idealnya demikian, ya, betul ya? Ya. Tapi Miss Rosa juga merasa dan mengiyakan bahwa kalau kita betul-betul perhatikan detail dari the prepared environment ini, kemandirian anak itu langsung seperti zing, langsung dapat di situnya. Tapi ternyata tidak semua orang mampu untuk atau punya budget mengadakan si lemari kecil, si meja kecil, si bangku kecil, dan peralatan kecil-kecil lainnya. Tapi saya rasa belum tentu orang yang punya budget bisa beli semuanya. Prepared environment-nya juga ada ya Miss Yosi ya. Iya. Jadi semuanya kalau saya flashback kembali tentang apa yang sudah saya lakukan, prepared environment itu bergantung lagi pada kita. Key person-nya balik lagi kepada orang dewasanya. Karena kitalah yang melakukannya, kitalah yang mengobservasinya, bahkan kita yang harus bisa berpikir apa yang perlu diambil supaya tidak menghalangi pertumbuhan anak, apa yang harus saya tambah, apa yang harus saya rubah. Betul. Guna menyokong anak-anak punya pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Betul ya Miss Yosi ya? Begitu ya. Nah, kita masuk nih Miss Yosi ke komponen penting dari the prepared environment. Mungkin Miss Yosi bisa sharing mengenai poin pertama, yaitu kebebasan. Bahwa kebebasan itu harus ada di dalam lingkungan yang dipersiapkan. Maksudnya apa Miss Yosi? Maksudnya itu berbicara tentang ini saya berbicara dalam konsep kelas Montessori ya. Boleh. Di kelas Montessori itu rak yang tersedia di dalam kelas untuk menyimpan material itu semuanya terbuka. Sehingga itu ada filosofinya sebetulnya.
kalau di rumah kita lakukan seperti itu, pasti ada banyak orang tua merasa khawatir. Ya, apalagi misalnya yang disimpan di rak itu adalah barang pecah belah. Mereka khawatir kalau anak-anak mengakses itu, maka itu akan pecah, lalu akan terluka anaknya atau bagaimana gitu. Ada banyak kekhawatiran. Tapi di kelas Montessori justru itu semua rak material yang ada di dalam kelas terbuka, sehingga anak-anak bisa melihat semua material yang ada di dalam, bisa mengakses. Filosofinya adalah kita ingin mengundang anak-anak dengan banyak pilihan yang ada di dalam kelas itu, pasti ada satu yang buat mereka ingin tahu. Seperti itu, sehingga selain kita mengundang anak-anak untuk mengambil material itu, kita juga secara tidak langsung akan membangun mereka punya kemampuan untuk mengambil inisiatif. Kemudian kemampuan untuk menentukan pilihan, saya mau ini, dan kemudian belajar mempertanggungjawabkan yang sudah dia pilih. Seperti itu, Miss Rosa. Tapi ada juga Miss Yosi satu perkataan, freedom within limits. Nah, bagaimana ini penjelasannya di dalam lingkungan yang sudah dipersiapkan? Kebebasan yang artinya ada batasan. Betul. Bukan kebebasan yang membabi buta. Misalnya ada anak yang cenderung ingin bermain semua material, mengambil satu material, lalu bermain sebentar, ditinggalkan, mengambil lagi material yang lain. Tidak seperti itu gitu loh. Tapi bagaimana dengan material satu material, anak bekerja dengan satu material, itu kita arahkan anak gitu loh, Miss Rosa, supaya dia mampu menyelesaikannya. Artinya kalau kita menemui anak yang seperti itu, berarti ada sesuatu yang harus kita rubah nih dalam setup ruangan atau setup kelas, setup material yang tertata di rak material tersebut. Mungkin perlu dikurangi sehingga anak bisa fokus dulu sama satu material. Mungkin esensi di dalam tray-nya itu pun bisa dikurangi sehingga anak bisa bangun fokusnya dulu nih, sehingga dia tidak merasa beban untuk merapikan, seperti itu, atau stres memikirkan bahwa setelah selesai bermain dia akan merapikan. Betul itu. sekali. Nah, hal-hal seperti itu yang memang kita perlu perhatikan, Miss Rosa. Jadi di sini limitasi tersebut tetap harus ada ya, Miss Yosi ya. Kalau tadi Miss Yosi sharing mengenai anak-anak yang masih belum bisa mainnya satu-satu. Jadi semuanya diambil jadi satu, memang tetap di atas working mat-nya, tetapi banyak sekali materialnya di situ. Berarti ada sesuatu hal yang perlu kita asah kembali, bahwa mainnya satu-satu itu peraturannya, dan limitasi material itu mungkin juga bisa menjadi salah satu kuncinya. Di mana terlalu banyak stimulasi, anak bisa jadi bingung. Anak menjadi overreacted, betul sekali. Anak-anak itu bisa, aku mau ini, aku mau itu, samanya seperti ketika dibawa ke toko mainan. Serasanya semuanya mau, tapi belum tentu dia bisa ya dimainkan ya, betul sekali. Jadi di sini Miss Rosa menambahkan bahwa anak-anak memiliki kebebasan, tapi ada limitasinya. Jadi perkataan bahwa sekolah Montessori itu bebas sebebas-bebasnya rasanya kurang tepat ya. Salah ya. Salah banget. Karena tetap ada limitasinya, di mana limitasinya inilah yang membuat anak-anak itu merasa sebetulnya aman. Awal-awalnya mungkin memang nangis. Ya, namanya ketemu limitasi kan. Tetapi lama-kelamaan kalau kita konsistensi dengan limitasi tersebut, nah di situ anak-anak merasa aman bahwa oh iya, aku tahu limitasinya itu. Kalau aku langgar nanti mungkin ada yang marah, mungkin ada yang rusak, yang akan terjadi. Ada sesuatu yang terjadi. Jadi maka daripada itu ya lebih baik saya mematuhi peraturan supaya tidak melebihi daripada limitasi itu sendiri. Kebebasan yang bisa saya sharing ada di dalam lingkungan Montessori, baik itu di kelas tadi yang Miss Ros sudah sharingkan maupun di rumah, itu ada kebebasan. Yang pertama, bebas berpikir ya. Tidak terkekang pemikirannya anak-anak ini. Kedua, mereka bebas pilih karena open shelves, karena lemarinya ini terbuka. Jadi anak-anak diundang, yuk pilih mau materialnya yang mana. Bebas dari bahaya, sudah pasti ya Miss Ros ya, dimana kita kan memikirkan, oh apa yang akan
terjadi di dalam sebuah kelas apabila saya taruh ini, saya taruh itu, dan lain-lainnya. Bebas bersosialisasi, bahwa sama teman-teman boleh sosialisasi, main bareng, boleh yang namanya berbicara, tetapi semua ada peraturannya, limitasinya di sana. Bebas dicintai dan mencintai, gak boleh ya main sama yang itu, tidak ada rasanya di kelas Montessori, betul Miss Rose? Betul. Jadi boleh pilih ya, saya mau main sama si A. Ada masa-masa di mana anak memang senang nyaman dengan teman tertentu, dan itu kita harus hargai. Betul. Sambil kita juga perkenalkan kepada mereka bahwa mereka ini ada di dalam sebuah komunitas kecil yang mana teman-temannya itu banyak gitu. Yang lainnya lagi. Teman-teman yang banyak itu juga mau berteman dengan mereka. Tetapi mungkin belum waktunya sekarang. Sekarang mungkin kamu masih nyaman dengan satu teman. Gitu. Saja ya. Dan juga bebas untuk bersuara. Ya, mengungkapkan pendapat mereka. Mengungkapkan pendapat, nggak akan ada yang marah kan di situ ya. Bahwa di dalam kelas Montessori limitasinya sebetulnya sangatlah jelas. Yang penting kamu tidak kamu menyakiti diri sendiri, tidak boleh, itu udah limitasi. Kedua, menyakiti teman. Ketiga, kamu membuang-buang material. Keempat, kamu membuat lingkungan itu rusak ya, atau tidak indah. Dan yang kelima, berprogres sesuai dengan mereka punya kemampuan. Nah, disinilah saya melihat bahwa banyak dari kita yang mau membuat the prepared environment, tapi kita lupa kasih kebebasan itu. Sehingga banyak dari kita yang merasa it doesn't work with my child. Montessori doesn't work with me. Dikarenakan kita lupa dalam prosesnya anak-anak belajar dengan kebebasan, dengan limitasi, itu juga penuh dengan air mata pasti ya, Miss Yos ya. Harus tega. Harus tega. Itu salah satu tipsnya. Apalagi Miss Yos? Harus konsisten yang pasti. Konsisten yang pasti dengan limitasi itu. Ada kesamaan pemikiran. Misalnya di dalam lingkungan rumah ada kejelasan aturan. Jadi tidak pada saat si anak itu break the rule, dia tidak memutuskan atau tidak mencari orang yang bisa dia pencet kancing ya, press the button untuk setuju sama dia. Dan bertentangan dengan yang lainnya. Betul sekali. Jadi kebebasan ini adalah salah satu key komponen dari the prepared environment yang sebaiknya kita tidak lupakan. Komponen lainnya kita masuk ke struktur dan order. Cukup formal sih bahasanya, struktur dan order. Namun saya bisa rubah menjadi peraturan perundang-undangan, lebih formal lagi ya Miss Rose ya. Namun struktur dan order ini memang diperlukan di 2 tahun pertama terutama, tetapi 1-3 tahun itu yang paling krusial, menginginkan, haus terhadap struktur dan order yang jelas di lingkungan tempat mereka bertumbuh dan juga hidup. Kalau menurut Miss Rose, prepared environment dengan struktur dan order, apa sih yang perlu kita ingat? Prepared environment dengan struktur dan order, mungkin saya lebih bicara ke pengaturan material di dalam rak material itu ya Miss Rosa, bahwa memang itu harus dikatakan terstruktur, memang ada levelnya. Jadi dari level yang paling mudah sampai level yang paling sulit. Kemudian ada aturannya, dari paling kiri ke kanan itu dari yang paling mudah ke yang paling sulit. Sehingga setiap anak itu diharapkan dengan pengaturan yang seperti itu akan berprogres. Betul gitu, sekali. Sesuai dengan umurnya ya. Miss Yos pernah punya teman nggak yang kalau lagi mengerjakan satu pekerjaan, di tengah-tengah dia ganti kerjaan lain? Di tengah-tengah dia. Dan pada akhirnya jarang banget Miss Yos melihat dia menyelesaikan pekerjaan dia. Karena dia ngerjain lagi yang lain. Terus temannya dia bilang, help me please. Nanti dia bantuin temannya, dia lupa sama pekerjaannya dia. Biasanya orang-orang sanguin yang seperti itu ya. Seperti saya ya. Saya kebetulan melankolis ya. Melankolis ya. Kolerik. Saya melankolis sanguin Mr. Yosi. Oh gitu. Iya. Tapi sepertinya sanguinnya sangat dominan saya ini. Betul sekali. Ada orang-orang yang
tidak menyelesaikan pekerjaannya itu betul-betul 100%. Dan kalau kita lihat di dunia pekerjaan orang dewasa, orang-orang seperti ini konon memiliki kehidupan di masa lampaunya, masa kanak-kanaknya, di mana struktur dan ordernya itu tidak sampai selesai. Sebetulnya kalau kita mau menggali lebih lagi nih ya, ini bagaikan kita berikan lingkungannya, kebebasannya dikasih, tapi tidak ada aturan. Satu, nggak ada aturan, atau kedua, aturannya itu mengenai waktu. Harusnya satu siklusnya selesai, tapi waktunya sempit, jadi nggak selesai. Ya, saya punya satu cerita mengenai struktur dan order ini, yang mana seorang anak akhirnya give up untuk sekolah. Anak ini berusia sekitar 7 tahun. Mamanya datang kepada saya dan bicara, "Miss Rosa, anak saya mogok sekolah karena dia merasa dia bukan tempatnya di sekolah." Dia bilang ke saya bahwa sekolah tidak membuat dia semakin percaya diri. Sekolah tidak membuat dia untuk bisa melakukan aktivitas itu hingga selesai. Jadi betul-betul dia ini kerdil sekali di dalamnya. Tapi di rumah dia dimampukan untuk melakukan perihal sampai selesai, tapi itu lama sekali kata mamanya. Dan kalau melakukan sampai selesai pun harus ada peringatan-peringatan in between. Jangan lupa, ayo. Maksudnya adalah fokus dan konsentrasinya itu betul-betul pendek sekali, retensinya tidak panjang. Lalu saya coba ulik bersama mamanya apa yang menjadi penyebab anaknya seperti demikian. Lalu mamanya menyebutkan seperti ini, Miss Yos. Anak itu cerita satu saat sama saya, Miss Rosa, bahwa ketika dia sedang mengerjakan sesuatu dan lagi enak-enaknya bel itu berdering. Dan dia merasa adalah anak yang cukup lambat, sehingga lebih banyak tidak selesai. Jadi kekecewaan itu, tidak percaya sama diri sendiri menjadi salah satu perihal yang menurut dia betul-betul percaya dia nggak bisa. Karena itu bel itu selalu berdering ketika dia masih di tengah jalan dan kertas itu diambil oleh ibu gurunya. Jadi di sini kita melihat dan saya juga belajar betapa krusialnya tidak diberikan kesempatan untuk selesai sampai betul-betul selesai, ya. Struktur dan order itu ada, namun kita juga harus bisa mengukur kemampuan anak-anak kita di dalam lingkungan tersebut. Ya, salah satu contohnya demikian ya, Miss Yos ya. Dan struktur dan order ini pun dapat membantu anak-anak kita untuk mengetahui relasi dia dengan sekelilingnya. Kita bayangkan baru pertama kali kerja. Hari ini kerjain A, besok disuruh kerjain B, besoknya C, D. Tidak ada struktur dan ordernya. Maka kita pun akan kerap bingung sebetulnya apa yang kita kerjakan. Kenapa kita ada di sini? Walaupun orang bilangnya go with the flow, ya, seperti demikian. Namun betapa pentingnya struktur dan order dalam kehidupan, bukan hanya untuk supaya kita nyaman. Wah, aku udah tahu besok nih begini lagi. Ada repetitif, ada peraturan, tetapi juga untuk kita mengerti relasi kita dengan lingkungan ini seperti apa. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau kita mau anak-anak kita nyaman di satu lingkungan, maka kita perlu rasanya memperhatikan struktur dan ordernya. Kalau memang nggak boleh ya tidak boleh. Kalau boleh ya adalah boleh dan akan selalu sama. Kalau menurut Miss Yos, kenapa ya anak-anak ini sangat membutuhkan lingkungan yang sama, terutama di 3 tahun ke bawah. Besok datang sama lagi, besok datang sama lagi. Itu karena mereka perlu waktu untuk pembiasaan dan mereka butuh satu proses ya Miss Yos ya untuk mengerti, menyerap ya, diabsorben mindnya itu. Nah, maka daripada itu saya juga hendak mengajak kepada halayak ramai nih semuanya, kalau misalnya kita punya anak-anak di bawah usia 6 tahun, betapa pentingnya kita juga punya struktur dan order yang jelas, baik itu di dalam rumah maupun di dalam kelas.
Kita berangkat di key komponen selanjutnya, yaitu keindahan. Nah, Miss Yosi, apakah tipikalnya suka ruangan itu yang banyak banget warna-warninya atau lebih ke simplicity, kata orang minimalis? Saya lebih suka yang minimalis. Suka yang minimalis ya, Miss ya? Tidak terlalu banyak warna, tidak ramai. Iya. Ya, minimalis. Kalau berbicara mengenai keindahan di dalam lingkungan Montessori, buat Miss Yosi itu seperti apa? Melibatkan unsur lingkungannya di dalam kelas. Ya. Misalnya ada tanaman, kemudian di kelas itu ada akses untuk sinar matahari masuk. Kemudian kita boleh buat akuarium misalnya, untuk anak-anak bisa ngasih makan ikan. Jadi mereka menemukan bahwa ada sesuatu yang hidup di dalam lingkungan kelas, which is part of their community. Gitu. Betul. Jadi sebuah lingkungan yang menarik. Ya. Yang menarik untuk anak-anak itu biasanya yang hidup ya, Miss. Betul. Daripada yang mati. Makanya kenapa kita jauh lebih menarik daripada mainan-mainan yang dijajakan kepada anak-anak kita. Nah, keindahan ini yang saya juga pelajari di lingkungan Montessori, bahwa adanya keselarasan warna. Adanya juga pengetahuan dan pemahaman kita sebagai orang dewasa bahwa yang paling penting sebetulnya adalah bekerja, bukannya mengagumi. Maka daripada itu kita perlu juga memikirkan, kalau saya gantung lukisan di situ, akankah menjadi sebuah distraksi untuk anak-anak ya? Dan warna-warna dari material itu harus atraktif, harus cerah untuk mengundang anak-anak, yuk bekerja dengan saya. Karena anak-anak suka sesuatu yang berwarna. Betul sekali. Maka daripada itu, untuk yang menonton video pasti bisa lihat ya lingkungan di Montessori House Asia, di mana di sini raknya memang spesialis saya pilihkan kayu. Lalu tray-nya juga kayu, namun beragam warna alami dari setiap material itu yang menambah atraktif daripada lingkungan itu sendiri. Key komponen selanjutnya adalah alami dan nyata. Tadi Miss Yosi, Miss Yosi ada menyinggung mengenai tanaman dan juga hewan peliharaan, salah satunya ikan. Nah, di sini anak-anak menggunakan segala sesuatu yang hidup untuk mereka belajar, karena mereka justru lebih tertarik tadi sama yang benda hidup itu sendiri ya. Dan juga alami dan nyata ini berbicara mengenai, ternyata ya Miss Yosi, berbicara mengenai child size furniture yang alami. Biasanya dari apa Miss Yosi? Berbicara mengenai dari kayu ya. Jadi makanya banyak sekolah Montessori yang pesan meja kursinya itu pasti dari kayu. Mungkin Miss Yosi tahu apa alasannya kenapa dari kayu? Kenapa dari kayu? Karena kayu itu dingin ya. Ya, dingin, sejuk. Memberikan aura yang hidup ya. Memberikan aura yang hidup, saya setuju sekali. Jadi seperti ada, kalau semua unsur kayu di dalam kelas, ya jujur aja waktu pertama kali saya masuk ke tempat ini, lalu saya mengunjungi salah satu kelasnya, saya betul-betul merasakan kelas itu hidup gitu loh. Wah, sampai merinding nih saya. Mungkin selain jiwa dari orang yang mendirikan sekolah ini hidup di dalam kelas itu, barangkali juga memang pengaruh dari pemilihan furniture yang terbuat dari kayu. Betul. Seperti itu, Miss Rosa. Saya setuju sekali, karena kita mengambilnya dari alam, kita masukkan ke dalam sini ya. Bahkan kita bisa percaya ada sesuatu yang di dalam setiap furniture itu yang memang menghidupkan suasana, bahwa dekat kembali dengan alam itu sendiri ya. Lalu key komponen berikutnya adalah social environment. Kalau kita berbicara mengenai prepared environment, berarti kita juga berbicara mengenai lingkungan sosial. Anak-anak bebas berinteraksi dan memberikan inspirasi kepada orang lain, membantu, membangun empati, menjadi anak yang full of compassion dan juga menghormati orang lain. Bagaimana caranya ini bisa terjadi, Miss Yosi? Bagaimana caranya bisa terjadi?
Iya, bahwa anak-anak bisa saling berinteraksi, bisa kasih inspirasi satu sama lain di dalam lingkungan Montessori. Saya pikir itu terjadi secara alami ya. Nah, itu dia. Anak-anak tidak perlu diajari bagaimana bersosialisasi, karena ketika saya masuk ke tempat ini pun dan bertemu dengan beberapa anak, saya tidak meminta mereka untuk menyapa saya. Ketika saya menyapa mereka, mereka akan dengan otomatis menyapa saya. Menyapa balik ya, Miss Yosi ya. Jadi memang mungkin mereka harus melihat role modelnya dulu ya, Miss. Betul sekali. Dan lingkungan yang dipersiapkan ini memang corong akhirnya adalah anak-anak ini mengerti bagaimana saling berhubungan, berinteraksi satu sama lainnya. Dan hal ini pun bisa menjadi salah satu tolak ukur apakah sekolah Montessori itu berhasil atau tidak ya. Dan salah satu perihal lainnya, interaksi sosial ini banyak sekali terjadi dikarenakan ada multi age grouping. Jadi ada beberapa anak dengan usianya yang berbeda di dalam satu kelas, sehingga mereka juga yang tua belajar dari untuk ya, betul sekali, dari yang muda menolong yang muda juga belajar banyak dari yang tua. Jadi betul-betul berfungsi seharafiahnya sebagai manusia. Selain social environment, key komponen selanjutnya adalah intellectual environment. Nah, intellectual environment ini berbicara mengenai 5 kurikulum Montessori. Ya, boleh di-sharing 5 kurikulum Montessori apa saja, Miss Yos? Itu practical life, sensorial, cultural, math, dan language. Betul sekali. Kalau saya nanya mana yang paling favorit buat Miss Yos? Yang paling favorit adalah cultural ya. Kenapa Miss Yosi sangat favorit dengan cultural studies? Karena cultural itu bukan hanya saya sih, dari pengalaman saya sebagai guru ya, anak-anak juga sangat menyukai. Karena cultural itu sangat kaya ya. Betul anak sekali. Bisa belajar tentang geografi, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan, sejarah gitu, seperti misalnya merayakan ulang tahun mereka sendiri sehingga mereka tahu asal usul mereka awalnya seperti apa, belajar waktu. Dan melalui pembelajaran cultural itu sesungguhnya area yang lain pun disentuh gitu. Betul sekali. Area practical life, area sensorial, math dan language-nya tersentuh. Jadi ada relasinya ya dengan subjek yang lainnya. Nah, intellectual environment ini atau the 5 areas in a Montessori classroom ini harus sangat kita pahami sebagai orang yang ingin membangun the prepared environment itu. Dikarenakan boleh kita belajar banyak metode, tetapi saya rasa metode Montessori adalah yang paling terstruktur. Dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya itu sangat terstruktur dengan sangat baik. Bahkan tadi Miss Yos sharing adanya interrelasi antara cultural dengan bahasa, dengan matematika dan lain-lainnya. Dengan intellectual environment ini, anak-anak diarahkan untuk menjadi pribadi yang mandiri melalui practical life ya, Miss Yos ya. Bertanggung jawab itu juga dari, saya rasa semua area juga mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan juga gemar belajar. Kalau saya ingat gemar belajar, saya ingat ceritanya Miss Yosi bahwa bagaimana cultural itu sangat kaya. Tapi pasti saya sangat yakin menjadi guru yang ingin memberikan cultural studies yang seluas-luasnya itu tantangannya pasti banyak sekali ya. Apa salah satunya Miss Yosi? Ya, salah satunya harus membuat perpanjangan dari material yang variasinya ya. Variasi material. Betul sekali. Misalnya mengajarkan peta dunia. Nah, selesai dari peta itu kan harus ada lagi kontrol peta. Betul. Supaya anak bisa bermain mencocokkan. Setelah itu harus ada lagi nih, setiap kontinen dari peta itu apa sih yang bisa digali. Kita buatkan lagi kartu-kartunya. Misalnya kontinen Australia, ada banyak yang bisa digali ya. Tempat-tempat geografisnya misalnya, musik-musiknya, alat instrumen musiknya, makanannya, pakaian tradisional, itu banyak sekali gitu. Sangat itu kaya. Harus dibuatkan kartu-kartu bergambarnya. Itu yang paling minimal yang bisa kita usahakan. Betul sekali, bahwa disinilah saya summarize dari lingkungan yang mendukung dengan 5 area ini akan menjadi basis untuk membesarkan anak yang memiliki kepribadian cinta belajar di sepanjang
kehidupannya. Jadi kalau kita mau creating the lifelong learners, nah 5 area itu ya yang harus ada ya. Nah, dan itu hanya ada di sekolah Montessori. Amin. Nggak ada di tempat yang lain. Nanti kapan-kapan kita bahas bagaimana membawa 5 area itu ke dalam rumah, sehingga rumahmu juga mengaplikasikan metode Montessori itu, menjadikan rumahmu adalah the prepared environment. Key komponen yang terakhir adalah guru, yang paling krusial nih, Miss Yos. Guru ataupun orang dewasa. Guru Montessori adalah seseorang yang dinamis dan menjadi penyambung antara anak dan lingkungannya. Berat tugasnya, menyambung. Guru menjadi interpreter anak melalui observasi, antisipasi, dan juga memberikan arahan kepada anak melalui working cycle. Boleh Miss Yosi, ingat nggak work cycle itu apa? Work cycle itu menyelesaikan sesuatu dari awal sampai akhir. Betul sekali, itu krusial sekali. Saya ingat bagaimana punya teman, kalau ujian matematika itu di tengah jalan udah dia selesai tanpa rasa bersalah. Nah, itu juga saya rasa yang akan terjadi apabila dari anak-anak kita kecil ini menyelesaikan sesuatu itu bukanlah satu hal yang kita anggap penting. Jadi bagaimana seorang guru bisa mensokong anak, memberikan arahan kepada anak untuk menyelesaikan segala sesuatunya sampai tuntas, ya. Dan format inilah yang membuat anak menjadi seseorang yang mampu berpikir abstrak secara menyeluruh working cycle ini. Jadi bisa membayangkan ya, awalnya gimana, ntar tengahnya gimana, selesainya bagaimana. Dan guru Montessori juga berperan sebagai seseorang yang mempersiapkan dan juga komunikator antara anak dan lingkungan. Mungkin ini berbicara banyak mengenai observasi ya, Miss. Bahwa bagaimana kita menjawab kebutuhan anak di dalam kelas itu sendiri. Serta bertanggung jawab dalam menciptakan atmosfer dan juga order di lingkungan tersebut. Nah, saya rasa 2 hal ini susah nih, Miss. Karena ketika kita bilang menciptakan atmosfer, guru itu harus bisa menahan diri ketika dia marah. Setuju ya Miss Yosi ya? Maka daripada itu, ketika ada satu perihal terjadi di dalam kelas dan kamu tidak bisa menahan muka kamu, disitulah atmosfer itu berubah. Ataupun ketika ada anak yang mengalami bahaya dan kamu tidak bisa menahan rasa kesal kamu, rasa khawatir kamu, di situ juga kamu melempar emosi kamu itu ke atmosfer kelas dan atmosfer itu juga berubah. Jadi krusial banget ya Miss. Dan juga menjaga order. Nah, mungkin punya tips ya menjaga order di lingkungan buat guru-guru. Menjaga order dengan konsistensi aja ya Miss ya. Iya, hanya satu ternyata ya. Konsistensi. Jadi hari ini kita bilang tidak boleh, ya besok juga tidak boleh. Tidak boleh, gitu. Tidak sehingga bisa. Anak tahu, oh ini betul-betul tidak boleh. Iya, gitu. Betul tidak sekali. Setengah-setengah. Iya. Dan solid sih kalau guru ada tim di kelas, betul-betul memang menjadi tim yang solid, artinya satu suara. Betul tidak sekali. Berbeda-beda. Betul sekali. Kalau kita rangkum Miss Yos sebagai penutup, apakah itu the prepared environment dengan versinya Miss Yosi? The prepared environment ya lingkungan kelas Montessori yang betul-betul memang sudah dipersiapkan untuk gurunya sendiri siap menghadapi anak-anak dengan anak-anak yang datang ke kelas dengan berbagai masalah mereka ya, karena setiap hari anak-anak itu dinamis, berubah. Mereka bukan anak-anak yang sama. Jadi bagaimana supaya lingkungan yang tersiapkan dengan baik ini terus terupdate, yaitu dilakukan oleh guru-guru melalui observasi. Gitu. Sehingga memang lingkungan itu akan selalu berubah, tidak sama setiap hari. Karena kita melakukan observasi terhadap anak-anak untuk keesokan harinya harus seperti apa supaya kelas ini boleh berhasil untuk anak-anak itu semuanya. Betul sekali. Baik. Jadi dari penjelasan yang sudah diberikan, saya coba rangkum, kita mengerti sekarang bahwa the prepared environment atau lingkungan yang dipersiapkan itu bisa sebuah tempat, kelas, rumah, apapun itu di mana anak itu tinggal, berada, beraktivitas, membutuhkan orang dewasa atau the prepared adultnya dahulu untuk bisa mengerti dan memahami perihal ini supaya bisa terwujud
prepared environment-nya. Maka Sobat Montessori, semoga penjelasan mengenai the prepared environment di episode ini bisa menjadi satu langkah awal Anda untuk mengambil konsistensi, mengambil satu komitmen untuk menjalankan metode Montessori. Bukan hanya sekedar beli material ya, betul. Tapi harus paham ya apa itu the prepared environment, berawal dari the prepared adult. Bahwasanya kesadaran kitalah yang perlu untuk ditumbuhkan, bukan pemaksaan keadaan kepada anak-anak kita. Dan prepared environment tidak perlu fancy ataupun mahal, tapi kesiapan orang dewasanya dahulu yang ditantang untuk dapat menghasilkan lingkungan yang terbaik untuk si kecil. Salam Montessori, semangat selalu, sampai jumpa di episode berikutnya. Halo semua, terima kasih sudah menjadikan Montessori Soundbox sebagai Sobat Montessori dalam perjalanan kehidupan Anda. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Siapa tahu Anda beruntung mendapatkan giveaway dari Montessori House Asia. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menuliskan di kolom komentar di bawah. Salam Montessori, semangat selalu, bye!